Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, pada kesempatan kali ini saya akan meringkas sekilas dari makalah saya bersama Diki Dermawan dengan judul Teori-teori masalah sosial, yang mana teori ini dikuatkan oleh menurut para ahli, yaitu pengertian dan penyebab terjadinya konflik. Berikut saya akan menjelaskan sekilas tentang konflik. Konflik menurut istilah dari bahasa Latin yaitu con yang berarti bersama dan fligere yang berarti benturan atau tabrakan. Jadi pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antara pribadi maupun suatu kelompok. Menurut Karl Marx berpendapat bahwa konflik memiliki makna suatu bentuk pertentangan kelas. Karl Marx berpendapat konflik sosial kelas timbul karena adanya pertentangan kepentingan ekonomi. Setidaknya konflik kelas sosial ini menurut Karl Marx terbagi ke dalam 4 teori dasar, yaitu struktur kelas di masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara kelas berbeda. Yang ketiga, adanya pengaruh besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang. Dan yang keempat yaitu adanya pengaruh dari konflik kelas terhadap perubahan struktur sosial. Baik teman-teman, setelah kita melihat penyebab-penyebab terjadinya konflik, sekarang kita lihat bentuk-bentuk konflik apa saja. Berdasarkan sifatnya, konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik destruktif. Apa itu? Konflik yang menyebabkan hilangnya nyawa dan harta. Contoh, konflik di Poso, Ambon, Kupang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada konflik konstruktif. Apa itu? Konflik yang terjadi antara perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi, tidak menjatuhkan pertumpahan darah. Jadi itu bentuk konflik berdasarkan sifatnya. Yang kedua, konflik berdasarkan posisi si pelaku yang berkonflik. Satu, konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi atas organisasi, tidak menjatuhkan darah. Yang kedua yaitu konflik diagonal, yaitu konflik karena tidak adanya keadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi, tidak adanya keadilan, sehingga terjadilah pertentangan yang ekstrim dan melibatkan hilangnya nyawa dan harta, bahkan pertumpahan darah. Contoh yang terjadi di Aceh, DITI, dan operasi Papua Militer. Selengkapnya akan saya lanjutkan kepada Diki. Baik teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa konflik adalah suatu pertentangan antara satu individu dengan individu yang lain, atau satu kelompok dengan kelompok yang lain. Namun perlu kita ketahui apa-apa saja faktor penyebab terjadinya konflik, antara lain yaitu adanya perebutan atas sumber pemikiran, adanya kekuasaan dan status sosial, seperti hubungan sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu, kita juga harus mengetahui mengapa konflik ini terjadi. Yang pertama, karena adanya perbedaan pendirian atau keyakinan seperti ras, agama, dan bangsa. Yang kedua, adanya perbedaan antara kebudayaan Indonesia contohnya dengan kebudayaan Malaysia. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan. Ini yang sering terjadi. Jangan luas di Aceh dulu, banyak kepentingan para politikus di luar sana. Mereka menjadikan konflik sebagai ajang untuk mendapatkan sebuah kepentingan. Jadi dapat kita garis bawahi bahwa konflik selain kita melihat konflik, jadi konflik juga memiliki hal positif. Salah satunya yaitu contohnya dulu orang GAM, sebelum adanya organisasi GAM ini, rakyat Aceh ini belum bersatu. Namun dengan adanya organisasi GAM ini,
tidak banyaknya bangsa Aceh ini bersatu untuk melawan ketidakadilan negara ini. Itu salah satu faktor dari konflik tadi. Dan ada lagi pemerataan dana. Jadi Aceh ini mendapatkan dana yang istimewa. Mengapa? Dikarenakan dari imbas dari positifnya konflik tadi. Mungkin sekian dari makalah saya. Saya akhiri dan saya mohon maaf jika ada kesilapan kata. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Di mana ada kekurangan tolong dimaklumi. Maklum saya lagi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bakal melanjutkan berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Konflik itu juga dapat dikelompokkan berdasarkan posisi perilaku yang sedangkan berkonflik berikut di rinciannya. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang kedudukannya relatif sama. Sebagai contoh, konflik yang terjadi antara organisasi massa. Konflik diagonal yaitu konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena ketidakkeadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim, misalnya konflik yang terjadi di Aceh.